Penahanan Wawan Kurniawan terkait pembubaran ibadah umat gereja di Bandar Lampung, diprotes ratusan massa ormas agama. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Polda Lampung agar Wawan dibebaskan. Sebelumnya, Wawan ditahan sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait pembubaran ibadah gereja. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya itu dijerat beberapa pasal KUHP. Namun ratusan massa ormas agama tidak terima dan memprotes Polda Lampung. Tadi sudah disampaikan dengan Al-Mukarram Habib Umar. Dengan jelas kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita dengan Pak Wawan. Ya, artinya permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah. Tapi kenapa ini Polda jadi ikut-ikutan? Karena salah ambil tindakan, bapak-bapak polisi, ini nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Jadi kalau saya sampaikan dengan tegas, kalau agama itu di atas kepala, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah bicara agama, itu yang paling puncak dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau sudah bicara dia, nah itu nanti ada kalimat jihad. Kalau sudah ada kalimat jihad, senjata angka 47 yang ditodongkan ke kaum muslimin, itu tidak ada artinya, Bapak. Dengan atas izin Allah, peluru itu tidak ada rasanya di badan kaum muslimin. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah. Ngambil, nahan, akhirnya bergeser dengan peristiwa konflik perang agama. Ya. Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan kembali membahas tentang kasus yang menimpa seorang ketua RT di Bandar Lampung, yaitu Wawan Kurniawan, yang kemarin ditahan oleh polisi karena membubarkan kegiatan ibadah gereja Kemah Daud yang berada di Bandar Lampung. Jadi ketua RT ini memang merangsek masuk ke lokasi tempat ibadah tersebut dan membubarkan secara paksa. Ya, dengan alasan klise bahwa tempat ibadah itu tidak berizin. Nah, ya itulah selalu digunakan ya. Rejim perizinan saya bilang ya. Rejim SKP 2 Menteri ini yang dipakai oleh para kaum intoleran ini untuk membubarkan kegiatan ibadah beberapa gereja di Indonesia. Padahal kalau kita lakukan perbandingan apple to apple, sebenarnya lebih banyak masjid yang tidak punya izin daripada gereja. Karena beberapa waktu lalu salah satu petinggi PDIP itu mengatakan bahwa 85% masjid di Papua itu tidak berizin. Profesor Hamkah saat itu membela GKI Yasmin yang mengalami kemandekan perizinan. Bahkan pada waktu itu PDIP juga menarik dukungannya kepada wali kota Bogor. Ini yang menarik ya. Ternyata memang kalau kita lihat, kita cermati lebih dalam kasus-kasus ini, ternyata banyak bolongnya, ya. Tidak ada konsistensi gitu ya. Jadi seolah-olah yang selalu melanggar hukum itu adalah umat Kristiani dalam persoalan pembangunan rumah ibadah. Padahal kalau ditelaah, ditelusuri berdasarkan survei, ya lebih banyak masjid yang tidak punya izin daripada gereja. Ya karena kan umat muslim di Indonesia itu adalah mayoritas, otomatis jumlah rumah ibadah untuk umat muslim yaitu masjid juga lebih banyak. Nah, kalau kita perhatikan kan sebenarnya banyak rumah ibadah itu dihadirkan atau dibangun karena kebutuhan masyarakat setempat ya. Karena terbentuknya lingkungan-lingkungan baru atau daerah-daerah baru ya. Nah, saya akan kembali ke masalah Wawan Kurniawan, ketua RT yang kemarin ditahan oleh kepolisian. Nah, di sini ada sebuah narasi yang dibangun ya, seolah-olah ada sebuah kriminalisasi terhadap
umat Islam. Dalam hal ini, konteks ini adalah Wawan Kurniawan yang dilakukan oleh umat Kristiani. Dan narasi ini dibangun oleh sejumlah ormas Islam yang pada hari Selasa kemarin pada tanggal 28 Oktober mereka melakukan demonstrasi di depan Kejati Provinsi Lampung dan di Polda Lampung. Ya, pihak kepolisian itu tetap kekeh atau tidak bergeming terhadap desakan-desakan itu. Karena dalam hal ini ormas-ormas Islam yang ingin membebaskan Wawan lewat pendekatan hukum restorasi justice itu juga didukung oleh Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Lampung. Jadi mereka tuh kompak ya dari tingkat 2 sampai tingkat 1 FKUP-nya itu mendukung agar Wawan itu mendapatkan restorasi justice. Tapi saya bingung juga ya, di sini kan FKUP itu kan stakeholdernya atau diisi dari semua umat atau wakil umat beragama yang berada di wilayah itu. Tapi yang sering bicara justru yang dari perwakilan Muslim. Saya tidak mendengar dari perwakilan dari non-Muslim seperti dari Kristen, kemudian Katolik, kemudian dari Hindu, Buddha, Konghucu. Seolah mereka tidak terdengar suaranya. Salah satu alasan yang dipakai oleh FKUB agar Wawan itu dibebaskan dengan restorasi justice adalah adanya harmoni, kerukunan antar umat beragama. Ya, sebenarnya memang harmoni, kerukunan, dan apa istilahnya, persatuan itu memang harus dibangun ya oleh FKUB. Ya, tapi juga jangan mengorbankan kepentingan atau hak konstitusi dari warga minoritas agama. Ya, sama aja kalau atas nama kerukunan, atas nama harmoni, tapi mengorbankan hak-hak konstitusi dari umat agama Muslim ya. Karena dalam banyak kasus ya FKUP ini justru suatu lembaga yang sering menjegal perizinan untuk pembangunan rumah ibadah kaum minoritas Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Ya, karena kan negara kita mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara. Dan 5 agama ini yang selama ini sering tidak mendapatkan hak konstitusinya. Nah, kalau kita perhatikan kayak kasus Wawan ini yang memang sengaja dipelintir seolah ada konfrontasi antara umat Kristiani dengan umat Islam. Padahal kasusnya nggak seperti itu. Ya, jadi orang-orang ini mempolitisir seolah-olah ada semacam gerakan seperti itu. Ada gerakan kriminalisasi terhadap umat Muslim. Nah, ya sebenarnya itu sah-sah saja ya di negara demokrasi. Tetapi kalau demo tersebut dinarasikan seolah-olah ada isu SARA, jadi ada konflik antara umat Kristen dan umat Islam, itu justru yang berbahaya ya. Mengapa FKUP tidak menyadari itu ya? Justru dengan narasi-narasi yang dibangun oleh ormas-ormas Islam yang berada di Lampung dengan katanya juga didukung oleh sejumlah LSM dan FKUP ini justru akan merusak kerukunan umat beragama. Karena kalau persoalan di Lampung ini kita dudukkan sesuai porsinya, ya biarlah aparat penegak hukum itu memproses. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena dipolitisir, digoreng, ya akhirnya pasti akan menimbulkan ada pihak yang dirugikan, atau ada pihak yang merasa tersakiti, atau ada pihak yang merasa dipinggirkan, atau ada pihak yang merasa dipolitisir. Itu pasti. Justru itu akan memainkan namanya kekecewaan, amarah, atau mungkin juga justru itu akan membangkitkan konflik ya. Nah, kalau itu diproses secara hukum biasa seperti pelaku-pelaku kriminal yang lain itu nggak ada masalah. Kan dalam beberapa kasus-kasus seperti yang di Lampung itu dipelintir seolah ada isu SARA. Nah, apalagi kalau pelakunya itu adalah dari kalangan Muslim. Ya, biasanya mereka itu biasanya akan dirasakan seolah-olah ada kriminalisasi. Nah, padahal memang secara faktual, secara jujur, itu memang secara empirik,
mereka itu memang terbukti melakukan tindakan pidana karena ada saksi mata, ada dokumen gitu kan yang mendokumentasikan pada saat kayak Wawan Kurniawan itu melakukan aksi. Ya, justru sebaliknya kalau ada non-Muslim yang melakukan seperti itu, wah mereka akan gencar habis-habisan ya, mendesak pihak kepolisian agar tersangkanya langsung ditahan oleh kepolisian. Tentu kita ingat kasus Meliana yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu. Semoga masih baikkan bermanfaat.